Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas mengenai teknologi yang ada di mata uang kripto. Kita juga sudah bahas berbagai topik yang berhubungan dengan mata uang kripto, seperti jenis-jenis wallet dan bagaimana cara mengamankan walletnya. Namun di episode hari ini saya akan memberikan informasi yang sedikit berbeda, yaitu mengenai salah satu jenis mata uang kripto yang paling besar dan paling tua yang ada di dunia ini, yaitu Bitcoin. Saya akan coba menjelaskan apa itu Bitcoin dengan bahasa yang sesederhana mungkin agar Sobat Pintar bisa mengerti apa yang terjadi di balik Bitcoin ini. Mengenai teknologi-teknologi terbarunya akan saya bahas di episode-episode berikutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar subscribe channel ini dan ikuti terus channel ini. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Seperti biasa, episode-episode dari Duit Pintar akan saya upload di setiap hari Kamisnya. Jadi setiap weekend Sobat Pintar sudah dapat episode-episode terbarunya. Namun untuk episode dari mata uang kripto akan selalu saya upload setiap Senin dan hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapat update yang lebih cepat mengenai mata uang kripto. Langsung kita masuk ke materi hari ini. Di hari ini kita akan fokus kepada 3 hal saja. Kita nggak akan fokus terlalu luas karena nanti pembahasannya bisa terlalu panjang. Bahasan pertama yang akan saya bahas adalah apa itu Bitcoin. Bahasan kedua yaitu apa masalah yang diselesaikan oleh Bitcoin. Dan bahasan yang ketiga, apakah Bitcoin itu aman. Langsung kita mulai, apa itu Bitcoin? Sesuai dari white papernya sendiri, Bitcoin adalah sistem pembayaran elektronik peer-to-peer murni yang melakukan transaksi dalam jaringan. Walaupun perlu saya tekankan bahwa fungsi Bitcoin saat ini sudah berubah jauh dibandingkan apa yang pernah ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Link white papernya saya berikan di kolom deskripsi, jadi pastikan Sobat Pintar baca white papernya agar lebih jelas. White papernya cuma 9 halaman kok, nggak panjang-panjang banget. Dan saya juga berikan yang versi bahasa Indonesia. Bitcoin sendiri bukan hanya sebagai alat pembayaran saja, namun ada satu hal yang ditekankan di dalamnya, yaitu pembayaran ini bisa dilakukan dalam jaringan tanpa adanya pihak ketiga atau pihak penengah. Artinya kita bisa benar-benar mengirimkan uang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melewati pihak ketiga. Contohnya nih, misalnya kalau kita menggunakan dompet warna ungu atau dompet warna biru ataupun dompet berwarna hijau. Ketika kita mengirimkan uang kita akan melewati dompet-dompet tersebut baru sampai. Kalau misalnya Bitcoin transaksinya kira-kira seperti apa? Kalau Sobat Pintar ingat, di episode sebelumnya saya ada bahas mengenai wallet. Di sana saya ada menunjukkan yang namanya public address. Jadi untuk bertransaksi yang namanya Bitcoin sangat mudah sekali. Tinggal di scan QR code-nya, tinggal masukkan jumlahnya kalau misalnya tidak ada di spesifikasi jumlahnya, lalu tinggal kita kirim. Maka dananya akan sampai dan hanya melewati jaringan yang tidak ada pihak ketiganya. Berbeda dengan wallet-wallet biasa, semuanya ada pihak ketiganya. Pertanyaannya yang paling sederhana adalah, kita kan nggak bayar nih kalau misalnya kita transfer pakai dompet-dompet digital itu. Mereka untungnya dari mana ya? Bingung juga kan? Kalau Bitcoin, setiap dilakukan transaksi ini diproses oleh para miner ataupun para penambang. Yang mana ini sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya juga. Jadi Sobat Pintar ikuti episode sebelumnya juga. Oleh karena transaksinya ini dipelihara oleh para miner, maka setiap transaksi akan dikenakan sedikit biaya. Sedikit biaya ini juga sangat tergantung seberapa cepat kita ingin transaksi kita diprioritaskan. Semakin cepat ya semakin mahal. Semakin lambat ya semakin murah. Bisa-bisa aja transaksi kita mungkin hanya $1-2 biayanya. Mungkin untuk ukuran Indonesia ini cenderung agak mahal. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu mahal kalau kita melihat dengan cara yang berbeda. Misalnya nih, saya mengirimkan uang saya dari negara X ke negara Y. Ini akan sangat murah sekali kalau bercerita beberapa dolar. Namun kalau misalnya kita ingin transaksi kita diprioritaskan pertama, kita bisa set biaya transaksinya hingga $20 hingga $40. Jadi ini sangat tergantung kepada masing-masing lagi. Kita butuhnya prioritas banget atau nggak perlu. Ketika kita bertransaksi secara offline, maka kita ada membubuhkan tanda tangan di slip penarikan atau slip penyetoran ataupun slip transfer yang ada di bank. Jadi setiap kita transaksi, kita ada tanda tangan basahnya. Berbeda dengan transaksi offline tersebut, di transaksi Bitcoin,
mirip sekali dengan transaksi dompet-dompet digital yang menggunakan tanda tangan digital. Bedanya adalah tanda tangan digital pada dompet biasanya hanya dikonfirmasi oleh pihak ketiga tadi. Kalau di Bitcoin, transaksinya harus dikonfirmasi oleh semua miner yang ada. Artinya, potensi terjadinya kekacauan dan juga potensi terjadinya penipuan ini sangat kecil sekali. Artinya kita nggak perlu takut bahwa akan ada uang-uang palsu. Uang-uang palsu ini dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dirugikan. Contohnya nih yang paling sederhana. Misalnya kita isi dompet digital kita lewat abang-abang ojek. Pengisian lewat abang-abang ojek ini, banyak sekali mungkin abang-abang ojek ini yang tidak tahu soal uang asli dan uang palsu. Ternyata nih ada pihak XYZ yang memberikan abang ojek ini uang palsu. Sehingga abang-abang ini akhirnya merugi. Hal ini tidak akan terjadi di dalam Bitcoin. Artinya semua transaksi harus yang sudah tervalidasi dan terkonfirmasi sebelumnya. Saya akan berikan kesimpulannya nanti di akhir episode ini. Jadi Sobat Pintar ikuti episode ini hingga habis ya. Masalah apa sih yang diselesaikan sebenarnya? Jadi masalah yang diselesaikan adalah kasih tombol like dulu, baru saya jelaskan. Masalah yang utama yang diselesaikan adalah masalah double spending. Double spending ini sebenarnya susah-susah gampang penjelasannya. Contohnya saya jelaskan seperti ini. Misalnya nih, saya adalah orang yang sangat ngerti soal komputer, kemudian saya juga ngerti cara meretas dompet-dompet digital ini. Maka yang bisa saya lakukan adalah, saya buat uang digital ini terisi katakan 1 juta di dompet saya. Kemudian saya transaksikan ke pihak tertentu, dan saya buat lagi uang baru secara digital, secara virtual di dompet saya. Sehingga uang yang sama yang tadi saya depositkan, misalnya katakan saya deposit utamanya 1 juta, maka ini saya gandakan beberapa kali lipat dan saya belanjakan ke berbagai pihak. Bisa-bisa aja tiba-tiba si pihak ketiga dompet digital ini menganulir semua transaksinya yang merugikan pihak-pihak yang sudah dibayar tadi. Yang rugi siapa? Yang dibayar. Yang untung siapa? Pihak yang meretas ini. Maka di Bitcoin sendiri, hal tersebut yang diselesaikan, yaitu masalah double spending. Artinya setiap Bitcoin yang dicetak adalah Bitcoin-Bitcoin yang sudah tervalidasi, sudah terkonfirmasi di dalam blockchain-nya ataupun di dalam jaringannya sendiri. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan adalah setiap transaksi yang bisa saya katakan Bitcoin-nya yang sudah tervalidasi dan sangat aman sekali. Jadi, kalau misalnya kita menerima Bitcoin, kemudian transaksi kita sudah terkonfirmasi, maka bisa dikatakan kita sudah pasti menerima ini. Namun biasanya untuk meningkatkan keamanannya dan keyakinannya, biasanya pihak-pihak penerima dari mata uang kripto khususnya Bitcoin, mereka menunggu hingga adanya 6 konfirmasi atau setara dengan plus minus 1 jam, tergantung seberapa tinggi prioritas transaksi kita. Namun yang namanya yang sudah aman ini tetap aja ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang berusaha mencoba mengetes batasan dari Bitcoin ini dengan mencetak Bitcoin palsu dan berusaha memasukkannya ke dalam jaringan Bitcoin ini. Jawabannya mereka pasti bisa saya katakan akan gagal. Alasannya adalah di dalam jaringan Bitcoin ini ada sistem yang namanya algoritma konsensus. Algoritma konsensus ini maksudnya apa? Ini adalah algoritma ataupun sistem yang menggunakan sistem konsensus. Konsensus ini maksudnya adalah ada sekumpulan orang yang berdiskusi ini benar atau enggak. Cara menentukan benar atau enggaknya adalah dengan para miner ini melakukan aktivitas validasi transaksi. Dicek sebenarnya uang ini sumbernya dari mana. Kalau uang ini sumbernya nggak jelas ataupun uang yang memang belum pernah ada di dalam jaringan Bitcoin ini, maka uang ini akan dianulir yang istilahnya ini nggak ada transaksinya, ya dibuang aja. Kalau uang ini adalah uang yang tervalidasi, maka akan dilanjutkan lagi proses transaksinya ini. Sehingga ini akan sangat aman sekali untuk orang-orang yang ingin bertransaksi Bitcoin. Makanya kalau misalnya Sobat Pintar ikuti cerita-cerita dari cryptocurrency, khususnya Bitcoin, Sobat Pintar pasti akan banyak melihat orang-orang mengirimkan uang dalam jumlah yang sangat besar sekali hingga miliaran dolar hanya menggunakan Bitcoin dan dikenakan biaya yang sangat minim sekali. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah apakah Bitcoin ini aman? Menyambung yang tadi, dikarenakan ada algoritma konsensus ini,
maka saya katakan Bitcoin ini sangat aman. Yang membuat Bitcoin jauh lebih aman lagi adalah karena jaringan yang sudah sangat besar sekali, sehingga apabila ada pihak yang ingin meretas dari jaringan Bitcoin ini, biayanya sudah terlampau besar dan bahkan energi yang dibutuhkan sudah bisa menghidupi energi negara-negara kecil seperti Malaysia, Norwegia, dan sebagainya. Artinya, bahkan negara saja tidak akan bisa meretas dari jaringan Bitcoin ini karena biayanya bisa dibilang sudah terlampau mahal. Sehingga ini membuat dan membuktikan bahwa arsitektur dari Bitcoin ini sudah sangat kokoh, sangat besar, dan sangat kuat sekali yang bisa saya katakan sangat aman dari yang namanya para peretas. Memang tetap akan ada para peretas yang mencoba untuk meretas jaringan Bitcoin ini. Tapi saya sangat yakin sekali bahwa usaha itu akan pasti sia-sia aja. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, yang pertama adalah Bitcoin adalah sistem pembayaran peer-to-peer yang dilakukan di dalam jaringan tanpa adanya pihak ketiga. Jadi penekanannya adalah pihak ketiga ini. Nggak ada pihak ketiga, kita bisa bertransaksi langsung. Yang kedua adalah masalah utama yang diselesaikan, yaitu masalah double spending. Masalah double spending ini artinya kita bisa menduplikasi uang kita secara digital tanpa perlu adanya pihak yang mengkonfirmasi. Bitcoin menyelesaikan masalah ini dengan mengkonfirmasi semua transaksinya menggunakan algoritma konsensus. Jadi bahasa lain dari konsensus ini adalah musyawarah. Namun musyawarah ini tidak dilakukan dengan cara manual ataupun cara tradisional. Musyawarah ini dilakukan secara digital sehingga bisa menghindari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi nggak ada istilah, oh saya temannya dia, oh saya saudaranya dia, itu nggak ada istilah seperti itu. Karena semuanya sudah dilakukan secara sistem, secara algoritma. Lalu kemudian yang terakhir adalah apakah Bitcoin aman? Jawabannya ya, Bitcoin aman sekali. Bukan hanya karena Bitcoin ada algoritma konsensus ini saja, namun juga karena jaringannya yang sangat besar sekali, sehingga akan sangat sulit dan sangat mahal sekali untuk orang-orang yang ingin meretas jaringan dari Bitcoin ini, dikarenakan arsitektur yang sudah sangat besar dan sangat kuat dan kokoh pula. Untuk sobat pintar yang masih bingung, langsung masuk ke grup Telegram saya yang ada di kolom deskripsi. Itu saja episode saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.